Halo, halo. Hari ini kalian akan belajar trigonometri bareng aku, Kavian dari Hitung. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang trigonometri, kita harus tahu dulu trigonometri itu apa. Trigonometri itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut. Oke, kita masuk ke subbab pertama. Subbab pertama itu perbandingan trigonometri. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih cara mengubah dari derajat ke dalam radian. Radian itu apa sih? Radian itu adalah satuan untuk derajat. Dia yang SI ya, standar internasional. Oke, caranya gampang sih. Kalau misalkan mau mengubah derajat ke radian, itu tinggal dibagi sama 180 derajat. Misalkan aku punya 30 derajat. Kalau aku mau ubah, berarti tinggal dibagi sama 180 per 180. Sama dengan, ini bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 30. Jadi 1 per 6 V radian. Gampang kan? Sekarang kita beralih. Kalau misalkan dari radian ke derajat. Nah, ini kebalikan dari yang atas nih. Yang atas kan dibagi sama 180. Nah, sekarang kita kali dengan 180. Misalkan aku punya setengah V radian. Kita ubah nih ke bentuk derajat. Caranya adalah setengah dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Gampang kan? Terus baru kita masuk ke penamaan segitiga dulu. Penamaan segitiga di sini khusus untuk siku-siku. Kita gambar dulu nih segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku tuh pasti punya satu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Misalkan aku mau alfanya di sini ya. Ini ABC. Nah, gimana kita namainnya? Namanya itu ada sisi depan, sisi samping, sama sisi miring. Ada sisi depan, ada sisi samping, dan ada sisi miring. Kalau sisi depan itu berarti sisi yang ada di depan sudut alfa. Kan ini sudutnya nih. Nah, yang depannya berarti garis apa nih? Garis AC. Berarti yang depan adalah AC. Sisi samping yang ada di sampingnya alfa. Maka sisinya adalah sisi AB. Kenapa bukan sisi BC? Karena sisi BC adalah sisi yang paling panjang, sedangkan sisi yang paling panjang itu adalah sisi miring. Maka sisi miringnya adalah BC. Udah, gitu doang, gampang. Kalau misalkan kalian udah bisa nih namain segitiga siku-siku, nanti untuk perbandingan trigonometrinya akan lebih gampang. Terus di sini aku bikin lagi segitiga siku-siku. Baru kita masuk nih ke sin konstan. Sin alfa, cos alfa, alfa. Sin alfa atau sinus alfa itu adalah perbandingan sisi depan segitiga dengan sisi miring segitiga. Kalian ingat aja, ini kalau sin itu demi. Terus kalau misalkan cos itu samping per miring. Ingat aja cos itu sami. Terus kalau tangan itu depan per samping. Ingat aja kalau tan itu desa. Berarti kalau sin demi berarti depan si alfa. Depan alfa itu AC. Per mi. Yang miring, yang paling panjang adalah BC. Kemudian yang cos sa berarti samping. Yang samping adalah AB. Dan yang miring sama kayak si sin ya. Yang miring itu BC. Oke, kita ke tan. Tan itu desa depan per samping. Depannya tadi AC ya. Sampingnya si AB. Udah. Terus kalau misalkan sekan, kosekan, kotangan tuh gimana? Sebenarnya mereka itu pengembangan dari si trio ini. Tinggal kita balik aja sebenarnya. Kalau sin itu kebalikannya kosekan.
kosekan alfa. Kemudian, kalau misalkan cos itu kebalikannya adalah sekan alfa. Tan itu kebalikannya kotangan alfa. Kalau kebalikan, kalau sin itu demi, berarti kosekan itu mide, miring per depan. Tinggal dibalik aja, ini kan AC per BC. Berarti di sini BC per AC. Kemudian sekan. Sekan kan kebalikannya cos. Cos itu AB per BC. Berarti di sini BC per AB. Nah, kotangan itu kebalikannya tangan. Kalau tangan AC per AB, maka kotangan adalah AB per AC. Udah, untuk pembahasan subbab pertama sampai sini nih. Semoga paham ya. Untuk subbab kedua, kita akan bahas pemanfaatan trigonometri. Nah, sebelum kita tahu nih manfaat trigonometri itu apa, aku pengen jelasin dulu. Kalau di trigonometri itu ada yang namanya kuadran. Jadi kuadran itu, ini kan ada lingkaran nih, kita bagi 4. Nah, satu bagian itu punya nama. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Nah, di sini untuk kuadran 1 itu semua nilai trigonometri positif. Trigonometri kuadran itu kuadran 1 dari 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180, dan kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 dari 270 ke 360. Nah, kalau misalkan di kuadran 1 itu untuk nilai trigonometri semuanya adalah positif. Semua positif. Jadi kalau misalkan tangan 30, terus kotangan 60, pokoknya semua nilai trigonometri di kuadran 1 atau dari 0 sampai 90 derajat itu nilainya semuanya positif. Terus kuadran kedua, kalau kuadran kedua itu yang positif cuman sin dan kebalikannya. Sin, kebalikan sin berarti kosekan, berarti sin dan kosekan. Untuk kuadran 3 yang positif adalah tan dan kotangan. Untuk kuadran 4 yang positif itu hanya cos dan sekan. Jadi kalau misalkan nih, tadi kan di kuadran 2 itu yang positif cuman sin dan kosekan. Kuadran 2 kan dari 90 sampai 180. Jadi kalau misalkan kita mau nyari cos 180, nah pasti dia hasilnya negatif. Karena dia ada di kuadran 2. Rumahnya si sin sama kosekan, makanya dia negatif. Oke? Kayak gitu. Terus selain kuadran, ada juga yang namanya sudut istimewa. Maksudnya sudut istimewa itu apa sih? Nah, kalau sudut istimewa, misalkan kita pakai trigonometri di sudut istimewa, nah kita nggak butuh kalkulator tuh buat hitung, karena sudut-sudut ini adalah sudut yang mudah untuk dihitung. Sudut istimewa itu ada 0, 30 derajat, kemudian 45 derajat, 90 derajat, kemudian 120 derajat, 150 derajat, dan seterusnya. Untuk selanjutnya kalian bisa lihat di web ya, atau di aplikasi. Untuk nilai-nilai sebenarnya udah dijelasin, udah ada di aplikasi atau di website. Aku kasih contoh aja. Misalkan kamu mau cari cos 30 derajat. Cos 30 adalah bukan setengah ya, tapi setengah akar 3. Terus kalau misalkan cos 120, nah gimana tuh? Kalau cos 120, cara ngitungnya adalah cos. Kita pakai sudut bantu ya. Sudut bantu itu 180 sama 360. Kira-kira nih, 120 itu 180 dikurang berapa? 180 dikurang
60 ya. Maka yang kita ambil yang sudut yang belakang ini, yang selain 180. Cos 60. Cos 60 itu setengah. Jangan lupa 120 itu adanya di mana? 120 itu kan adanya di kuadran 2. Kuadran 2 kan rumahnya sin sama kosek. Berarti cosnya negatif. Berarti cos 120 itu adalah min setengah. Gampang kan? Kalau misalkan kalian udah paham nih tentang kuadran sama sudut istimewa, nanti untuk pemanfaatan trigonometri akan lebih gampang lagi. Kalau pemanfaatan trigonometri itu bisa untuk mencari tinggi gedung atau mencari tinggi pohon atau pokoknya semua yang tinggi-tinggi lah ya. Misalkan aku punya soal kayak gini. Ini segitiga siku-siku ya, alfanya di sini. Ini namanya segitiga ABC. Kalau misalkan aku punya informasi kalau AB itu adalah 5 dan alfa adalah 30 derajat. Tapi aku mau nyari AC. Gimana tuh caranya? Kita bisa manfaatin tangan. Tangan itu kan tadi depan per samping. Berarti AC per AB. Nah, tangannya ini berapa derajat? Kan dikasih tahu nih kalau alfanya 30 derajat. Berarti ini tan 30 derajat. Tangan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Kita masukin aja nih informasi yang udah ada. Kalau AC kan yang mau kita cari. Tulis saja berarti di sini AC. AB-nya berarti udah ada kan? 5. Kita masukin 5. Udah deh, tinggal kita kali silang aja. Berarti 5 kali akar 3. 5 akar 3 sama dengan 3 dikali AC. Berarti 3 AC. Maka AC akan sama dengan 5 akar 3 per 3. Tuh, pemanfaatan, salah satu pemanfaatannya. Terus kalau misalkan tinggi gedung. Misalkan, ini gedung ya. Kalau misalkan dari tanah, sudut elevasinya adalah 60 derajat. Terus jarak dari tanah ini ke bawah gedung itu misalkan 20 meter. Kita mau cari tinggi gedung. Ini gedung ya. Caranya kita bisa pakai tan lagi. Jadi tan 60 derajat sama dengan, kalau tan itu kan depan per samping, berarti depannya adalah tinggi gedung dibagi dengan si sampingnya 20 meter per 20. Udah tan 60 kan akar 3 nih, sama dengan tinggi gedung per 20. Maka tinggi gedung adalah 20 dikali akar 3, 20 akar 3 meter. Gitu deh penjelasannya, semoga paham ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang masih belum paham ya cara nyari sudut trigonometri di sudut istimewa itu gimana. Kalau misalkan sudutnya 0 sampai 90 mungkin bisa. Cuman kalau untuk yang lebih besar lagi, entah itu kuadran 2, 3, atau 4, itu mungkin ada yang belum bisa. Ini caranya ya. Tadi udah aku bilang kalau kita pakai sudut bantu. Sudut bantu yang bisa kalian pakai sebenarnya bisa 90, 180, 270, dan 360. Cuman aku sarankan kalian pakai yang dua ini aja nih, 180 sama 360. Kenapa? Karena kalau kalian pakai 90 atau 270, nanti nilai trigonometrinya akan berbeda. Jadi kita pakai dua itu aja ya. Ini 135. 135 itu lebih mendekati ke 180, bukan 360. Jadi kita pakai 180. Nah, selisihnya berapa nih dari 180 ke 135? Selisihnya adalah 45 derajat. Berarti di sini 180 dikurang 45 derajat. Sampai sini tinggal kita ubah cosnya. Jadi kita pakai yang belakang aja nih, si 45-nya. 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. Jangan lupa ya tandanya. Kalau misalkan cos di kuadran 2, aku gambarin lagi, siapa tahu masih ada yang lupa. Trigono itu punya 4 kuadran.
Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 dari 0 sampai 90. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kuadran 3, 180 sampai 270. Dan kuadran 4, 270 sampai 360. 135 berarti di sini nih. Nah, kuadran 2 kan rumahnya sin sama kosek, bukan rumahnya kos. Jadi kalau bukan rumahnya kos, sininya negatif. Gitu ya. Terus sin 330. Nah, 330 ini kan lebih mendekati ke 360. Jadi kita pakai 360. Dikurang selisih dari 360 sama 30 dan 30 ya. Berarti di sini 30. Oke, tinggal kita ubah. Kita pakai yang belakang aja. 360-nya udah kita nggak usah temenin lagi. Kita pakai 30 aja. Oke, sin 30 adalah setengah. Jangan lupa tandanya ya. 330 itu ada di kuadran 4. Antara 270 sampai 360. Nah, di kuadran 4 itu rumahnya siapa? Dia rumahnya cos dan secant. Jadi kalau misalkan sin ada di rumahnya cos, berarti dia hasilnya adalah negatif. Misalkan lagi ya, kita pakai tan 330. Nah, 330 masih sama kan kayak yang atas, lebih dekat ke 360 daripada 180. Jadi kita pakai 360 dikurang 30. Hasilnya adalah kita pakai yang belakang, tan 30. Tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. 330 ada di kuadran 4. Kuadran 4 bukan rumahnya tan, berarti sini adalah negatif. Kalau misalkan nih, sin 150 derajat. Oke, 150 itu kita pakai yang 180 ya, karena lebih mendekati. Dikurang selisih dari 180 dengan 150 adalah 30. Tinggal kita pakai aja yang belakang nih, jadi sin 30. Sin 30 adalah setengah. Kita lihat lagi, 150 adanya di mana? Dia ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu adalah rumahnya sin dan kosekant. Ini kan sin. Nah, di kuadran 2 rumahnya sin juga dong. Berarti dia positif. Kita nggak pakai negatif karena dia ada di rumahnya sendiri. Semoga paham ya.